Punten, permisi kula nuwun. Yuk kita belajar bersama. Salam assalamualaikum. Doa selamat untukmu. Hai anak-anak, berjumpa lagi dengan saya Ibu Setia Ningsih. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar indahnya keragaman. Materi kelas 4, tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Anak-anak, pernahkah kalian melihat sebuah upacara adat istiadat bakar batu? Di mana ya upacara ini dilakukan? Nah, tradisi bakar batu merupakan salah satu tradisi penting di Papua yang berupa ritual memasak bersama-sama warga satu kampung yang bertujuan untuk bersyukur, bersilaturahmi, atau untuk mengumpulkan prajurit ketika berperang. Nah, itu adalah salah satu contoh adat istiadat yang ada di Papua. Adat istiadat apa yang ada di daerahmu? Indonesia merupakan negara yang kaya akan keragaman sosial dan budayanya. Oleh karena itu, Indonesia disebut sebagai negara yang majemuk atau bangsa yang plural. Keragaman adalah anugerah dari Allah Sang Maha Pencipta, sehingga wajib kita syukuri dengan cara saling menghargai dan menghormati. Selain itu, keragaman merupakan modal pembangunan bangsa karena dapat memperkuat dan memperkaya suatu bangsa. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah mengidentifikasi keragaman sosial dan budaya yang terdapat di Indonesia. Yang kedua adalah menginterpretasi sikap, menghargai, dan menghormati keragaman suku bangsa dan budaya. Selanjutnya kita akan belajar jenis-jenis dari keragaman sosial dan juga keragaman budaya. Keragaman sosial meliputi keragaman agama, suku bangsa, mata pencaharian, dan juga jenis kelamin. Sedangkan keragaman budaya terdiri dari 8 hasil budaya Indonesia yang telah diakui secara nasional. Di antaranya ada makanan khas, lagu daerah, alat musik daerah, rumah adat, adat istiadat, bahasa daerah, pakaian adat, dan senjata tradisional. Setiap daerah memiliki hasil budaya yang berbeda dengan daerah lain yang menjadi ciri khas dari daerah tersebut. Keragaman sosial yang pertama adalah keragaman agama. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia, yaitu agama Islam, agama Kristen Katolik, agama Protestan, agama Hindu, agama Buddha, dan Konghucu. Keragaman sosial selanjutnya adalah suku bangsa. Apa itu suku bangsa? Suku bangsa merupakan golongan sosial yang memiliki karakteristik mengenai asal-usul daerahnya. Nah, berikut adalah contoh-contoh suku bangsa yang ada di Indonesia. Contohnya di Jawa Tengah ada suku Jawa, suku Samin, suku Karimun, dan suku Kangean. Di Jawa Timur ada suku Jawa, suku Madura, suku Osing, dan Tengger. Dan ada banyak sekali suku bangsa di seluruh Indonesia. Keragaman sosial selanjutnya adalah mata pencaharian. Apa yang menjadi penyebab keragaman ini? Nah, mata pencaharian penduduk dipengaruhi oleh kondisi geografis di wilayahnya. Contoh, di dataran tinggi ada masyarakat yang berprofesi sebagai petani kebun, dan peternak. Sebagian masyarakat yang ada di daerah pantai bekerja sebagai nelayan, pedagang, dan lain-lain. Sedangkan di daerah dataran rendah mereka berprofesi sebagai wirausaha, karyawan, pedagang, dan lain-lain. Selanjutnya adalah contoh keragaman budaya. Yang pertama adalah adat istiadat. Adat istiadat merupakan aturan yang sudah biasa dilakukan sejak dulu hingga sekarang atau kumpulan kaidah sosial yang telah lama ada, kemudian menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Contohnya adalah upacara halaksa di Bali,
upacara Tedak Sinten dari Jawa Tengah, dan adat istiadat Pahombo dari Sumatera Utara. Keragaman budaya selanjutnya adalah alat musik daerah. Contohnya adalah gamelan dari Jawa Tengah atau dari Jawa. Lalu ada kolintang dari Minahasa, ada sasando dari Nusa Tenggara Timur, dan yang terakhir adalah angklung dari Jawa Barat. Keragaman budaya selanjutnya adalah senjata tradisional. Ada apa saja ya? Nah, yang pertama ada kujang dari Jawa Barat, lalu ada parang salawaki dari Maluku, dan yang terakhir ada bajik dari Sulawesi Selatan. Ini adalah contoh dari senjata tradisional yang ada di Indonesia. Keragaman budaya selanjutnya adalah rumah adat. Nah, di sini ada rumah adat Tongkonan dari Toraja, rumah adat Gadang dari Sumatera Barat, rumah adat Bolon dari Sumatera Utara, ada rumah panggung dari Jambi, dan ada rumah joglo dari Jawa Tengah. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu mengapa negara kita memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Nah, sebenarnya walaupun Indonesia memiliki banyak suku, agama, ras, kesenian, adat, dan bahasa, Indonesia tetap menjadi negara yang sebangsa dan setanah air, dipersatukan dengan bendera, lagu kebangsaan, mata uang, dan bahasa. Lalu mengapa semboyan ini dipilih oleh para pendiri kita? Nah, semboyan ini sesuai dengan keadaan bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa, akan tetapi tetap bersatu dalam satu kesatuan. Untuk itu, semboyan Bhinneka Tunggal Ika dijadikan sebagai semboyan nasional yang memiliki arti walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Oke, sekarang waktunya kita latihan. Setelah kamu mengenal keragaman budaya Indonesia, apakah kamu mengenal budaya daerah tempat tinggal kamu? Yuk kita buat pohon profil budaya daerah. Kamu boleh berdiskusi dengan teman, saudara, atau orang tua kamu untuk mencari tahu keragaman budaya daerah tempat tinggal kamu. Tulislah keragaman budaya daerah tempat tinggal kamu berdasarkan nama suku, asal daerah, bahasa daerah, makanan tradisional, tarian tradisional, tradisi setempat, dan kesenian daerah. Selamat mengerjakan. Terima kasih sudah menyimak. Ikuti pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.